Kita mulai aja ya Bekti ya. Nanti teman kamu nyusul nggak apa-apa. Kan udah direkam. Oke ya. Oke. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Saya buka OneNote-nya. Oke, untuk kelas 10 hari ini dan minggu ini kita bakal belajar tentang yang namanya bab berikutnya, yaitu terkait dengan trigonometri. Oke, kita mulai. Trigonometri. Ini materi baru buat kalian. Untuk SMP dulu mungkin pengayaannya belum sampai trigono, tapi mungkin ada juga yang udah belajar tentang ini. Cuma karena pandemik juga ya, mungkin nggak sampai sedalam itu. Oke, materi baru buat kalian pasti baru ya, dulu nggak pernah disinggung gitu. Namanya trigonometri. Oke, trigonometri yang kita mau bahas terkait dengan apa biasanya? Trigonometri itu salah satu bidang atau bidang atau bagian dari matematika, itu salah satunya adalah trigonometri, intinya gitu. Kemudian untuk yang pertama kali yang kita mau bahas terkait dengan trigonometri adalah perbandingan pada trigonometri. Oke ya, kita membahas adalah perbandingan trigonometri. Ya, teman kamu baru mau diadmit. Perbandingan trigonometri. Yang pertama yang kalian harus tahu itu adalah yang namanya perbandingan trigonometri berkaitan langsung dengan yang namanya segitiga siku-siku, biasanya gitu. Oke, biasanya berkaitan langsung dengan yang namanya segitiga siku-siku. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Saya punya segitiga siku-siku seperti ini. Misalkan saya punya di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C, gitu. Kita punya suatu eh, sudut, misalkan sudut saya yang saya ambil adalah ini, sudut B gitu ya. Sudut B saya kasih adalah alfa. Oke, yang kalian harus pahami, depan sudut itu selalu Y. Ya, alfanya itu adalah sudut, depan sudutnya itu selalu Y. Kemudian yang miring ini adalah sisi miring. Sisi miring namanya adalah R. Kemudian satu lagi adalah X. Karena bentuk segitiganya bisa bermacam-macam ya, nggak cuma bentuk yang seperti ini aja. Tetapi ada bentuk lain lagi. Misalkan saya punya lagi segitiga, saya gambarkan lagi segitiga yang sama. Cuma sudut yang saya pakai itu tidak B, tetapi C nanti. Nah, sudutnya adalah sekarang adalah si si C, sudutnya. Depan sudutnya itu selalu Y, ingat ya. Depan sudut selalu Y. Kemudian miringnya selalu R, baru sisanya adalah X. Yang patokannya adalah alfa kamu itu di mana gitu bahasanya gitu. Oke. Nah, sekarang misalkan bentuknya adalah yang ini, yang pertama ya, yang kamu harus tahu itu adalah perbandingan trigonometri, nanti munculnya ada istilah-istilah baru. Yang pertama namanya sinus, sin alfa, misalkan gitu. Sin alfa, atau saya tuliskan di samping juga apa-apa. Ini rumus umumnya ya. Sin alfa
itu sama dengan Y per R. Cos alfa itu sama dengan X per R. Kemudian tangan alfa itu namanya Y per X. Sin alfa itu kalau cara menghafalnya, dia berkebalikan dengan yang namanya istilah lain lagi, yang namanya kosekan. Kosekan alfa itu kebalikan dari sin. Kalau sin itu Y per R, kalau kosekan adalah R per Y. Cara ngafalinnya gitu. Kemudian kalau cos itu berkebalikan dengan istilah yang lain, yaitu sekan. Sekan alfa, kebalikannya adalah R per X. Kemudian, yang lain lagi, yang kamu punya itu adalah si kotangen. Kotangan alfa itu kebalikan dari tangan. Oh, berarti kalau tangannya Y per X, kotangan alfanya jadinya adalah X per Y. Oke ya. Jadi istilah-istilah baru, nama-nama asing gitu ya. Yaitu sinus, bacanya sinus, kosinus, tangan, kosekan, sekan, kotangen. Panah ini artinya biar kalian ngafalnya lebih gampang aja. Mana panahnya ini? Intinya dia berkebalikan gitu kalau cara ngafalinnya. Nah, untuk dilihat dari gambarnya, segitiga yang terjadi di dalam trigonometri biasanya untuk perbandingan ya, untuk perbandingan itu biasanya menggunakan yang namanya segitiga siku-siku. Yang terjadi jadinya apa? Oh, kalau segitiga siku-siku yang berlaku adalah teorema Pitagoras. Dulu kalau di SMP itu pasti sudah ada yang belajar tentang teorema Pitagoras. Oke, Muhammad itu tangannya kebesaran ya. Tapi saya bisa hapus kok. Oke, teorema Pitagoras namanya. Ya, teorema Pitagoras itu yang seperti apa? Ini saya ingatkan ya. Teorema Pitagoras itu yang seperti ini. Saya punya segitiga siku-siku. Seperti ini. Ini siku-siku. Kemudian saya punya sisinya. Yang pertama sisi siku-sikunya ya adalah A, B, dan sisi miringnya adalah C. Untuk teorema Pitagorasnya berlaku. Berlakunya apa? Kalau jumlah sisi siku-sikunya dikuadratkan dan dijumlah, itu hasilnya adalah sisi miringnya yang dikuadratkan. Yang berlaku di sini apa? Yang berlaku, misalkan kamu disuruh nyari A gitu ya. A yang pertama ada A, itu sama dengan akar dari nyari A ya. Akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ada lagi yang berikutnya, kamu juga punya si B, nyari B-nya. Itu adalah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kemudian kamu ada suruh nyari si C-nya. Itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kalau buat mencari salah satu sisi siku-sikunya, kita menggunakan yang kiri. Jadi kita mau nyari salah satu sisi siku-sikunya. Tetapi kalau disuruh nyari yang kanan itu nyari sisi miringnya. Gitu. Selain dari penggunaan rumus seperti ini, biasanya untuk yang ada kaitannya dengan segitiga siku-siku, yang kalian harus perhatikan adalah yang namanya triple Pitagoras. Biar kalian nanti nggak terlalu banyak menghitung. Jadi nanti biasanya kalau SMK itu angka-angkanya angka-angka yang triple Pitagoras. Triple itu yang kayak gimana? Jadi dihafal. Kalau sekarang kan kamu kan open book ya. Jadi tinggal kamu catat aja, dan tinggal buka buku bisa ngerjakan. Ingat waktu ujian kalian nanti beberapa jam ya. Ini materi masih termasuk di UTS kalian. Jadi
harus bisa buat dikerjakan dan mengerti cara mengerjakannya gimana. Triple Pitagoras yang kamu bisa hafal, yang pertama adalah 3, 4, 5. 3, 4, 5. Yang pertama adalah kalau dikali 2. Kalau dikali 2 jadinya berapa? 6, 8, 10. Kemudian dikali berapa lagi? Dikali 3 biasanya juga keluar. Kalau dikali 3, 3-nya dikali 3, 9. Ada 12, ada 15. Biasanya keluar lagi apa? Itu dia dikali 4. Kalau dikali 4 jadinya 12, kemudian 16 sama 20. Nah, sekarang ada lagi nggak triple Pitagoras yang lain? Ada. Yang kamu harus hafalkan lagi adalah ini. 5, 12, ada 13. Ini harus hafal lagi. Kemudian ada lagi sih yang kamu menggunakan 17. 17 itu sama 15. 17 itu 289. 15 225. 289 sama 225 itu kita pakainya akar 64, yaitu 8. Ada lagi nggak? Ada. Siapa ini? 10, 24, 26. Ada lagi si 24, 25, 625 sama 576. Itu kita pakainya 7. 7, 24, 25. Ya, ini adalah triple Pitagoras yang kalian harus hafalkan. Karena open book, kamu harus punya catatannya berarti. Nanti pasti kepake sekali. Biar nggak usah ngitung ya. Nah, dari sini penggunaannya kayak gimana? Ini. Kamu punya soalnya misalkan diketahui. Contohnya ya. Diketahui segitiga siku-siku di B mempunyai panjang sisi AB sama dengan 4 cm. Kemudian kamu juga punya yang namanya panjang sisi BC. BC sama dengan 5 cm. Tentukan nilai trigonometri untuk yang pertama sinus. Oh, jangan sin ya. Kita bilangnya bukan sin apa namanya? Sin alfa, tapi sin bagian tertentu. Misalkan saya mintanya sin A. Kemudian saya juga mintanya nanti tangan A. Yang B, saya mau sin C dan kosekan. Oh, jangan kosekan ya. Saya maunya sekan C. Oke, ini. Langkah pertama, kamu harus gambar dulu segitiganya. Segitiga yang dimaksud tuh yang segitiga yang seperti apa? Baca soalnya. Segitiga siku-siku di B. Kita harus tahu dulu siku-siku untuk segitiganya yang seperti apa. Jadi nggak boleh asal gambar. Di soalnya mintanya segitiga siku-siku di B. Berarti siku-sikunya itu B. Yang lainnya A, C-nya terserah kamu taruh mana nggak masalah. Misalkan A-nya di bawah, C-nya di atas gitu. Nggak harus sama gini, nggak masalah. Kemudian tuliskan panjang sisi yang diketahui. AB-nya itu 4. Kemudian BC-nya 5.
Harusnya bukan BC berarti itu. Harusnya AC. Ya. Harusnya AC. AC-nya 5. Nah, sekarang untuk mencari mencari jawabannya, yang kalian harus perhatikan gambarnya itu dibikin dulu menjadi 2 karena alfa kalian nanti ada 2. Yang pertama alfanya untuk yang dipakai adalah A, kemudian yang kedua yang dipakai adalah C. Yang ini yang pertama kita menggunakan yang alfanya A. Yang kedua nanti kita bikinnya menggunakan alfanya yang C. Nanti biar nggak bingung belajarnya. Ini tetap gambarnya sama, cuma nanti sudutnya aja beda gitu. Oke, nah sekarang ini yang A, ini yang B ya. Nah sekarang yang A kamu, alfanya adalah si A. Ini adalah alfanya. Kita mau nyari yang A dulu. Depannya depannya alfa itu selalu Y. Oke ya. Nah sekarang berarti di sini adalah R, di sini adalah X. Nah, Y kamu berapa? Y kamu, yang kamu bisa lihat, ada 4, ada 5. Urut ya, kalau kamu lihat bagian triple tadi, kamu punya triplenya 3, 4, 5. 3, 4 itu sisi siku-sikunya. Yang bagian ujung, itu pasti yang namanya sisi miring. Jadi 5, 13, 17, 26, 25 itu sisi miring. Kalau 3, 4, yang 2 di depan itu selalu sisi siku-sikunya. Oke. Nah, sekarang di sini ada 4. Kalau triple ada sisi miringnya 5. Satu lagi berapa? Oh, 4, 5, satu lagi adalah 3. Oh, berarti Y kamu itu adalah 3 berdasarkan triple yang kamu tadi punya. Oke ya, jadi itu dipakai. 3. Ini dicari ya 3-nya itu tadi. Kalau di sini 3, yang kanan itu juga 3. Nah, sekarang kamu disuruh nyari sin A. Sin A. Sin A itu rumusnya apa? Y per R. Y kamu jadinya berapa? 3. R kamu jadinya 5. Udah sederhana belum? Sudah. Jadi ini jawabannya. Jadi cuma gitu doang. Lagi. Tangan A itu rumusnya apa? Y per X. Tangan kamu, Y-nya apa? 3. X kamu apa? 4. Bisa disederhanakan nggak? Udah, ini sudah selesai. Sudah paling sederhana. Jadi ini jawabannya. Gitu. Cuma gitu aja. Jadi yang penting kamu udah tahu bagaimana cara menentukan sisi yang belum diketahuinya itu. Nah, sekarang untuk yang B-nya itu kamu menggunakan alfanya adalah C. Jadi alfa kamu adalah yang C. Alfa, depannya adalah Y, sampingnya adalah R, X-nya kan nggak diketahui karena dia menggunakan 5 dan 4, satu lagi pastinya adalah 3. Oh, berarti kamu disuruh nyari sin C. Sin C kan rumusnya adalah Y per R, sama ya. Cuma Y-nya di sini itu siapa? Y-nya di sini adalah 4. R-nya siapa? 5. Udah selesai belum? Sudah, karena sudah paling sederhana. Ada lagi, secant. Secant C. Secant tadi rumusnya adalah kebalikan dari cos. Cos tadi kan X per R. Kalau secant berarti R per X. Nanti lama-lama hafal kalau sering mengerjakan gitu. R kamu adalah 5, X kamu adalah 3. Udah paling sederhana sudah, jadi ini jawabannya. Jadi ini adalah contoh bagaimana cara mengerjakannya gitu intinya.
Jadi yang penting kalian tahu salah satu sisinya. Sampai sini tanya? Ingat ya? Nggak ada, Pak. Oh ya, jadi kamu harus gambar dulu segitiganya, nanti baru tahu. Dan rumusnya di bagian atas tadi dimasukkan aja. Triple-nya dipakai dengan maksimal, karena ini adalah modal kamu buat mengerjakan biar nggak terlalu panjang kerjaannya. Oke, saya lanjut lagi. Selain di perbandingan trigonometri, udah selesai ya. Kita nggak terlalu banyak karena nanti di UTS juga nggak terlalu mendalam. Yang penting kalian tahu yang namanya perbandingan itu seperti ini. Gitu bahasanya. Nah, sekarang selain di perbandingan trigonometri, materi kalian tuh apalagi? Yang kedua, topiknya. Nah, materi topik yang kedua kamu itu namanya nilai trigonometri. Menentukan nilai trigonometri. Menentukan nilai trigonometri itu tidak sekedar hanya perbandingan kayak gini. Ini nilai cuma dalam bentuk perbandingan. Ada bentuk lainnya? Ada. Nanti kalian bakal ketemu yang namanya bentuk yang dalam bentuk derajat seperti itu nanti. Misalkan sin berapa gitu. Tapi yang kalian harus perhatikan dulu, yang kalian harus kenal, di dalam trigonometri ada yang namanya yang dimaksud dengan sudut. Oke ya. Sudut kamu itu kan tadi kita simbolkan dalam bentuk alfa. Bentuk apa lagi yang bisa dinamakan sudut? Ada beta, ada gamma gitu ya. Tapi biasanya kalau kita theta ya, ini bukan gamma ya. Gamma kayak gini. Jadi nanti ada dalam bentuk macam-macam penamaan istilah sudut gitu. Tapi biasanya untuk kita biasanya bahasanya untuk alfa dan beta aja. Tapi karena untuk level SMK paling keluarnya cuma alfa aja. Satu sudut. Jadi nggak banyak. Lebih dari satu gitu maksudnya. Nah sekarang dari sini yang kamu harus perhatikan apa? Kalian punya istilah yang namanya sudut istimewa. Dengan sudut istimewa ini nanti kalian bisa menentukan nilai dari trigonometri untuk beberapa daerah nanti. Tapi nanti kita nggak selalu mendalam karena nanti kalian cukup melihat di tabel aja pas mengerjakan gitu. Jadi nggak terlalu apa namanya menggunakan ini sebagai acuan gitu. Tapi kalian harus tahu karena bagian dari materi sebenarnya. Oke, sudut istimewanya siapa aja di dalam trigonometri? Yang pertama ya, sudut 0 derajat. Ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Ini namanya sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Oke, caranya menghafal dulu. Untuk yang kalian harus perhatikan, nanti biasanya untuk hafalan trigonometri yang saya poin pentingnya berada di yang namanya sin dan cos. Untuk sudut istimewa pastinya ya. Misalkan saya punya ini sin alfa, cos alfa, kemudian ada alfanya. Alfanya berapa aja yaitu sudut istimewa tadi 0, kemudian ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Nah, caranya ngafalin, oke ya. 0 itu lawannya adalah 1, 1 juga lawannya 0, kemudian setengah itu lawannya adalah setengah akar 3, kemudian setengah akar 2 itu sama. Jadi caranya ngafalin.
Biasanya kalau materi ini untuk nilai trigonometri, untuk sudut istimewa, saya suruh maju satu-satu biasanya. Nanti dibedai kalau udah masuk seperti itu. Jadi kalian suruh ngapalin maju ke depan. Tapi karena kayak gini ya agak susah buat ngapalin kan ya. Oke, nah sekarang dari sini yang kamu punya, untuk sin alfa untuk bagian 0, itu adalah kamu cukup ngapalkan 3 bagian aja. Atau 4 bagian juga nggak masalah. Tapi biasanya 3. Sin 0 adalah 0. Sin 30 adalah setengah. Kemudian 45 adalah setengah akar 2. Sinnya 60 adalah setengah akar 3. Sin dari 90 adalah 1. Cosnya itu lawannya. Dan sama. Menggunakan yang merah bagian bawah ini tadi. 0, 0 lawannya 1. 1 lawannya 0. Setengah lawannya setengah akar 3. Setengah akar 3 lawannya setengah. Setengah akar 2 sama. Selesai. Jadi cuma ngapalkan sebaris. Baris berikutnya mengikuti berdasarkan kotak ini. Atau bagian awan bagian bawah ini. Nah, penggunaannya seperti apa kalau ngerjakan soal seperti ini gitu ya. Biasanya di operasi. Jadi kalian harus bagus di akar dan merasionalkan bentuk akar. Biasanya gitu kalau di saya. Contoh operasinya ya. Nilai dari sin 30 dikali cos 45 dibagi dengan cos 30 adalah ini. Oh, sin 30 dikali cos 45 dibagi cos 30. Hitung ya. Oh, sin 30 tadi berapa? Sin 30 tadi itu dilihat tabelnya kalau nggak ingat misalkan. Kalau nggak ingat, bisa lihat tabelnya. Oh, tadi sin 30 adalah setengah. Ganti setengah. Oh, berarti nilainya adalah setengah. Setengah kali cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Cos 30 lagi, itu adalah setengah akar 3. Yang kamu harus perhatikan, di bagian bawah ada setengah, di bagian atas juga ada setengah. Jadi setengahnya bisa dicoret 1. Sisanya adalah setengah akar 2 per akar 3. Sudah selesai belum? Belum, karena kamu harus merasionalkan. Ini jadinya, supaya dirasionalkan, kamu harus kali dengan sekawannya. Siapa sekawannya? Menghilangkan bentuk akar pada bagian lain, pada bagian bawah. Siapa bagian bawah? Akar 3. Jadi dikalikan akar 3 semuanya. Atas bawah. Nah sekarang setengah dikali akar 2 kali akar 3 berapa? Akar 6. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Akarnya hilang, ambil angkanya aja. Nah sekarang ada setengah akar 6. 3 itu 3 per berapa? 3 per 1. Kalau dibalik jadi, nah pembagian pecahan jadinya ya. Saya misalkan tambahnya di sini 1 gitu. Oh, kalau dibalik jadinya sepertiga. Nah, atas kali atas, 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 3 adalah 6. Ingat, yang bisa dikalikan sama yang di luar akar, cuma yang di luar akar aja. Makanya setengahnya dikalikan sepertiga jadinya ini. Bisa disederhanakan lagi nggak? Sudah, ini jadilah jawabannya. Ingat ya, 3 ini itu adalah 3 per 1. Makanya kalau pembagian pecahan itu dibalik. Jangan lupa pembagian pecahan ya. Ada lagi? Misalkan saya minta kamu buat mencari yang namanya nilai dari
nilai tangan 30 itu berapa gitu. Yang kalian harus tahu, node-nya tangan alfa itu node-nya adalah sin alfa per cos alfa. Itu rumusnya ya. Biar kalian nggak ngafalkan terlalu banyak. Oke. Nah, berarti kalau tangan 30 berapa? Oh, tangan 30 sama dengan sin 30 dibagi cos 30. Sin 30 berapa? Setengah. Cos 30 setengah akar 3. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Setengahnya bisa dicoret. Ini jadinya 1. Di sini 1. Jadinya 1/3. Sudah selesai belum? Belum. Supaya selesai diapakan? Dikali sekawannya supaya akar pada bagian bawahnya itu hilang. Jadi dikalikan akar 3 per akar 3. Kemudian jadinya 1/3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi 1/3 per 3 atau ditulisnya 1/3 akar 3. Ini. Jadi main di bagian akarnya harus mateng kamunya. Jadi biar bisa mengerjakan ini. Gitu. Oke, gitu. Untuk hari ini kelihatan cukup dulu ini. Nanti di next pertemuan kalian bakal yang namanya mengerjakan nilai trigonometri untuk sudutnya yang lebih dari 90. Ratusan sampai maksimalnya adalah 360. Dengan menggunakan tabel. Ini kita pakai tabel aja. Harusnya biasanya pakai kuadran ya. Cuma nanti biar nggak terlalu susah di kuadran, kita nanti pakai langsung tabel aja. Jadi tinggal digunakan. Nanti saya siapkan tabelnya biar kalian bisa langsung pakai. Ini saya bikinin tabel. Gitu. Oke. Itu dulu. Mukanya bisa dilihatin dulu. Mana? Tampilan mukanya. Oke, ada Rizky, ada Alvin, ada Rizal, ada Maulana. Ya, nanti biar di YouTube bisa kelihatan mukanya ya. Ya. Oke, jangan lupa buat ngerjakan ulangannya ya sampai hari Jumat. Nanti nilai kalian kalau nggak dikerjakan bisa kosong. Bisa nanti kirimnya di lewat Japri aja. Beberapa sudah ada yang ngirim dan sudah dinilai. Nanti kalian bisa lihat nilainya di publish saya di blog saya, nanti nilai kalian untuk kelas ini, kelas itu dan sebagainya itu nanti nilainya berapa gitu. Nanti ada laporan buat orang tua pastinya. Nanti ada walinya yang ngasih tahu nilai kalian berapa. Kan kalau nilainya jelek kan malu-maluin ya di blog ya. Bisa terpampang nyata gitu. Oh, si A, si B, si C nilainya sekian gitu. Oke, gitu aja untuk pertemuan kali ini. Next pertemuan kita akan bahas terkait dengan materi terakhir untuk bab ini. Karena minggu depannya lagi kita akan prepare buat UTS. UTS kamu nanti ulangannya ada 20 soal. Kemudian nanti kita prepare kayak biasanya. Ya namanya prepare berarti bahas-bahas soal gitu. Nanti biar kamu bisa mengerjakan dan nilainya tetap bagus gitu. Dan yang pasti ulangannya harus dikumpulkan biar nilainya bisa maksimal gitu. Yang kamu harus perhatikan nanti kelas 10 dipakai buat nilai kamu sampai kelas 3 ya. Karena kalau mau kuliah, kemudian mau kerja, biasanya menggunakan nilai-nilai dari semester 1 sampai kalian semester 5. Jadi usahakan untuk nilai matematikanya terutama, karena dipakai buat kerja ya kalau matematika itu nilainya harus di atas 8. Mumpung kalian ini kan mau kenaikan kelas ya. UTS itu bagian dari yang kenaikan kelas gitu. Jadi biar bisa ya kerjanya pemberkasan untuk nilainya lumayan gampang gitu. Jadi jangan disia-siain. Gitu aja untuk pertemuan kali ini. Tetap sehat, kemudian
jaga diri ya, jangan main keluar terlalu sering gitu, di rumah aja, bantu-bantu orang tua. Itu aja untuk hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, saya end